Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin sharing lagi tentang salah satu cara ya. Kalau kemarin saya share tentang pola makan dan pola hidup yang harus kita lakukan untuk mengurangi produksi asam lambung. Kali ini saya akan share juga salah satu cara bagaimana kita mengurangi produksi asam lambung kita. Utamanya bagi orang-orang yang ada masalah di lambungnya, entah itu MAH atau GERD atau gastritis. Yang semua itu, penyebabnya adalah karena produksi asam lambung yang berlebih, hanya saja gejalanya berbeda-beda. Jadi kalau GERD itu adalah asam lambung yang naik sampai ke sini, sampai ke atas. Kalau MAH itu ya hanya ada di lambung gitu ya, gejalanya. Nah, semua itu, sebabnya adalah asam lambung yang naik. Nah, di sini saya membaca beberapa artikel ilmiah dari jurnal-jurnal, terindeks Scopus ataupun, WOS atau Web of Science itu ya, yang, melakukan penelitian tentang langkah yang akan saya share, salah satu langkah ekstrim kalau menurut saya ya, langkah ekstrim yang hanya bagi orang-orang yang mau saja, yang, mungkin bisa mengikutinya, yang mau ya, yang mau. Oke, lalu apa sih langkah ekstrim yang harus kita ambil untuk mengurangi produksi asam lambung? Dan fokus saya pada video kali ini adalah, anxiety ya. Jadi salah satu sebab, asam lambung kita naik adalah anxiety atau cemas yang berlebihan. Walaupun ada banyak ya, ada banyak sebabnya, mungkin dari pola makan yang terlalu banyak asam, kafein, dan beralkohol. Alkohol nggak hanya bir ya, kayak misal duren atau, tape itu juga, itu beralkohol. Nah, itu pola makan. Nah, sekarang saya mau, ke pola perilaku, lebih ke, kebiasaan kita. Apa sih yang harus langkah yang ekstrim yang harus kita ambil? Nah, sudah terlihat sangat ekstrim ya. Uninstall sosial media aplikasi kita sekarang. Saya tidak bilang harus semua, karena semuanya kan butuh proses ya. Mungkin sebagian yang menurut kita sangat toksik, sangat mempengaruhi alam bawah sadar kita, sangat mempengaruhi mood kita, sangat mempengaruhi tingkat stres kita. Nah, uninstall mulai sekarang. Saya sudah melakukannya dan saya merasa jauh lebih baik, jauh menjadi orang yang lebih positif, lebih optimis, lebih produktif pastinya. Yang biasanya mungkin 1 bulan saya tidak punya, tulisan gitu, sekarang 1 bulan saya hampir selesai menyelesaikan tulisan artikel. Jadi saya sangat senang. Yang awalnya saya olahraga masih bolong-bolong, dengan saya tidak terlalu bermain sosial media, saya menjadi, rutin untuk berolahraga. Saya merasakan hidup saya lebih positif, tidak gampang, mood swing, ya. Sekarang nah, apa sih anxiety itu? Anxiety itu adalah langsung aja ya saya menjelaskannya secara sederhana, cemas yang berlebihan. Kalau hanya cemas itu normal ya, apalagi sebagai manusia ya pasti punya cemas. Justru aneh kalau manusia itu tidak pernah cemas. Hanya saja cemas yang berlebihan ini yang menjadi aneh. Kenapa berlebihan? Cemas, anxiety ini, menyebabkan beberapa gejala, yang bisa merembet ke fisik kita. Karena cemas yang berlebihan itu bisa sampai halusinasi atau cemas yang tidak ada sebabnya. Kalau cemas yang normal itu seperti misal kita mau tes, menghadapi tes pasti kita merasa cemas. Kita mau, speaking di depan orang, misal mau di acara seminar yang kita kita jarang, maka kita cemas, kita deg-degan, gitu wajar. Tapi kalau cemasnya anxiety ini beda. Terkadang trigger-nya hanya sedikit tapi terlalu, responnya berlebihan. Contoh, ini pengalaman saya, karena saya ada anxiety dan ini bukan self diagnosis saya, ini berdasarkan, keterangan dari dokter spesialis penyakit dalam, yang menyebutkan bahwa saya ada ansietas, sampai saya diberi, obat tidur, padahal waktu itu ketika saya diberi obat tidur, intinya sebelum tidur saya harus minum obat itu, saya waktu itu protes ke dokter, "Loh Dok, saya nggak ada masalah dengan tidur, bahkan saya mungkin terlalu banyak tidur, saya ngantukan," gitu. Akhirnya nggak saya minum itu, kembali lagi nggak saya minum, sama dokternya dimarahi, "Loh, kok nggak diminum?" Saya bilang, "Saya nggak ada masalah dengan tidur, saya bisa tidur kapan saja, bahkan mungkin terlalu banyak." Cuma kata dokter, "Tetap diminum aja, mungkin untuk
mengistirahatkan otak mungkin ya, saya nggak tahu waktu itu apa maksudnya. Cuma jujur pengobatan medis tidak begitu berefek pada saya. Sampai saya menggunakan, cara saya tersendiri yang sudah saya share di video saya sebelumnya, yaitu saya intermittent fasting, kemudian dan olahraga. Itu dampaknya sangat lumayan daripada saya minum obat-obatan, itu. Tapi itu semua harus dikonsultasikan ke dokter ya, karena beda orang, beda penanganan. Oke, kembali lagi ya, anxiety itu adalah cemas yang berlebihan, di mana, anxiety itu sendiri ciri-cirinya ada yang namanya gejala emosional. Maksudnya gejala emosional di sini, orang yang, anxiety itu biasanya memiliki gejala, emosional seperti gugup, rasa takut, kemudian gelisah, tegang, bahkan perasaan yang takut, ke depannya tuh ada sesuatu yang buruk. Jadi kayak cemasnya itu berlebihan gitu. Misal, eee, sakit ya kayak kayak saya ya misal sakit ketika asam lambung saya naik, saya kambuh sampai harus dibawa ke IGD, harus disuntik ranitidin gitu. Itu saya sampai ketika saking sakitnya itu kan pikiran orang jadi cemasnya berlebihan ya, kayak misal, "Ya Allah pas saya kena kanker, lambung," kayak seperti itu ya. "Apa lambung saya ini sudah lecet, sudah berdarah-darah?" Nah, itu cemas yang berlebihan. Cuma kalau saya menganggapnya nih, anxiety saya masih ada sebab akibatnya, karena ada orang yang cemas berlebihan itu tanpa sebab. Jadi tiba-tiba gemetar, tiba-tiba gugup, tiba-tiba, dada berdebar-debar. Kalau saya nggak sampai seperti itu. Kemudian itu gejala emosional, kemudian bisa sampai gejala fisik juga loh ya. Dari cemas, cemas itu kan gejala mental emosional ya, itu bisa merembet ke fisik. Termasuk salah satu yang saya, alami adalah sesak nafas. Saya tuh hampir setiap hari sesak nafas, lapar sesak nafas, kemudian kenyang sesak nafas, stres sesak nafas, jadi kayak ya harus bisa mengontrol mengontrol stres. Jadi bisa sesak nafas, gemetar, kemudian keringat dingin, itu gejala fisiknya, bahkan bisa sampai sakit kepala juga ya kalau terlalu, eee, mikirnya terlalu kenceng gitu ya. Kalau saya, gejala fisik yang saya, alami adalah sesak nafas. Apalagi kalau bahkan ketika lihat lagu yang lagi viral yang itu ya, Gala Bunga Matahari itu kan sedih ya. Itu saya nangis sampai sesek itu, napas saya sesek banget, tuh. Nah, gejala kognitif itu salah satunya susah untuk fokus. Jadi, ada aja sesuatu yang kita, mengganggu kita. Jadi kayak baru ngerjain misal mahasiswa ya, baru ngerjain berapa lembar itu sudah pengen main HP, pengen apa gitu. Susah fokus, kemudian dijelaskan oleh misal ketika kuliah dijelaskan oleh dosennya itu ya ngawang ke mana-mana gitu. Jadi gejala kognitifnya itu adalah susah berkonsentrasi, ya, dan cenderung membayangkan hasil buruk daripada hasil yang baik, lebih ke halusinasi, lebih ke situ ya. Contohnya mungkin seperti itu. Nah, ini semua kalau saya sarankan butuh diagnosis medis ya, jangan, self diagnosis atau mendiagnosis secara berdasarkan apa yang kita pikirkan. Karena kalau saya baca tuh yang ngeri-ngeri ya. Orang-orang anxiety itu, self diagnosisnya tuh, ngeri. Saya pernah gabung di grup Facebook, grup orang-orang yang kena anxiety, kena GERD itu. Saya gabung dengan harapan saya bisa ada teman, kemudian maksud teman yang sesama sesama sependeritaan gitu ya. Tapi bukan malah saya healing, bukan saya malah menurunkan gejala saya, maksudnya mereduksi gejala saya, tapi justru itu tambah parah karena saya membaca postingan orang-orang itu luar biasa banget mereka self diagnosisnya, luar biasa banget mereka itu, eee, apa namanya, halusinasinya. Masa ada yang tiba-tiba lihat sumur pengen terjun kayak gitu, nggak tahu alasannya tiba-tiba pengen terjun. Kemudian menurut saya masalah yang kecil yang terlalu dibesar-besarkan, misal seperti kayak suaminya nggak bales WA selama 2 menit gitu sudah mikirnya macem-macem, apa dia selingkuh, apa seperti ini, kayak saya membaca itu justru malah pikiran saya malah buram, akhirnya saya keluar. Sebegitu bahayanya ya self diagnosis itu. Salah satu self diagnosisnya juga mereka itu kalau sakit sedikit ya, orang anxiety itu sakit dikit, itu kayak misal jantungnya sakit itu sudah mendiagnosis bahwa jantungnya bengkak gitu. Misal melihat, kerabatnya perutnya buncit itu langsung, berpikiran bahwa dia kena kanker usus, kayak gitu. Ada yang menyuruhnya untuk
segera scan untuk melihat perutnya itu isinya apa gitu, padahal ya perut buncit ya isinya lemak gitu ya. Kalau orang normal biasa ya jadi orang-orang anxiety itu biasanya, ya saya sendiri ya, itu, self diagnosisnya tuh ngeri-ngeri, apalagi yang di-searching itu di Google ya. Misal jangan sampai kita tuh, eee, mendiagnosis penyakit kita tuh hanya dengan browsing di internet, kita ke dokter ya. Karena kalau kita browsing di internet, sakit sariawan aja, itu indikasinya bisa Google itu atau ada indikasinya tuh sampai ke kanker mulut juga. Padahal ya sariawan ya biasa gitu. Karena, diagnosis itu butuh, expertnya ya, butuh, medis. Oke, jadi ingat jangan sedikit-dikit membesar-besarkan penyakit. Dikit-dikit kanker, dikit-dikit jantung, dikit-dikit, livernya bengkak atau seperti itu, ya jangan ya. Nambah-nambahi beban pikiran saja. Anxiety ataupun apapun harus diagnosis medis. Lalu apa hubungannya anxiety dengan asam lambung yang berlebih? Ya sangat ada hubungannya, ya. Ketika kita anxiety, cemas kita berlebihan, kita akan stres. Nah, ketika stres, tubuh kita itu akan merilis hormon stres seperti adrenalin dan kortisol, ya. Ini saya baca, membaca dari artikel. Nah, ketika hormon stres kita keluar, asam lambung naik. Mereka memerintahkan untuk asam lambung naik. Nah, kalau asam lambung naik, ya itu, kalau yang punya GERD, ya GERD-nya kambuh, yang punya gastritis, ya gastritisnya kambuh, emahnya kambuh, dan itu cepat ya, cepat, eee, prosesnya cepat. Anxiety, cemas berlebihan, kemudian stres, kortisol, adrenalin naik, asam lambung naik. Nah, sekarang apa hubungannya dengan sosial media? Sosial media addiction atau kecanduan sosial media, saya bilang kecanduan ya, kalau kecanduan itu, kita sudah susah untuk lepas dari yang namanya HP, dari yang namanya buka IG atau Facebook atau, apa namanya, Twitter, X itu. Di sana kan macem-macem ya kontennya yang nanti akan saya jelaskan. Kontennya macem-macem, menyebabkan kita addiction, ter eee, adiktif itu maksudnya, ingin ingin selalu, berselancar di sana, kecanduan. Nah, kalau sudah kecanduan, kita nggak ada sesuatu hal konten yang kita nggak suka, anxiety kita naik. Misal kita terlalu mengkonsumsi banyak konten kecelakaan yang berdarah-darah gitu, akhirnya anxiety naik, stres, hormon stres naik, asam lambung naik. Dan itu sangat, berbahaya ya. Karena ada, ilmuwan yang menyatakan bahwa stress will kill you. Stres itu akan membunuhmu, gitu. Bahkan ada yang bilang, ada penelitian, eee, bahkan pengaruh rokok dengan orang yang sering ngerokok, dengan orang yang sering stres berlebihan, itu justru lebih parah orang yang lebih stres berlebihan. Tapi saya bukan berarti menyuruh Anda untuk merokok ya, tidak juga. Kan siapa tahu Anda juga sudah ngerokok, stres juga kan tambah-tambah itu ya. Nah, kenapa sih kok media sosial membuat kita stres, membuat anxiety? Karena, dalam media sosial itu banyak sesuatu yang memicu kecemasan kita. Seperti, ada sistem perbandingan sosial. Kita sering disuguhi oleh kehidupan selebgram atau artis yang penuh dengan kesempurnaan, atau mereka yang, di usia muda sudah bisa beli rumah mewah, mobil mewah, jalan-jalan ke Bali dengan suami dan, anaknya, rumahnya besar. Nah, kita terkadang terlalu sering mengkonsumsi dan membandingkan kehidupan kita dengan orang lain, sampai kita tuh lupa bahwa sebenarnya kehidupan kita tuh baik-baik saja. Kenapa saya bilang baik-baik saja? Mungkin eee, awalnya ada istri misalnya, 1 bulan mungkin karena suaminya gajinya UMR 3 juta, maka sang istri diberi, 2.500.000 tiap bulan oleh suaminya. Dan di desa lah ya ini, di desa. Selama ini istri merasa cukup dengan pemberian 2,5 juta itu, nggak ada masalah, keluarga ini bahagia, sejahtera, bisa jajan juga sama suaminya, nggak pernah bertengkar. Tapi sampai suatu suatu ketika sang istri ini membaca postingan di media sosial, mungkin temannya dulu ya, yang dia sukses ya, mungkin sukses dalam tanda kutip, uang belanjanya lebih banyak, dengan caption misal, "Senangnya," gitu kan, "saya senangnya setiap bulan, Pak suami selalu memberi uang belanja di atas 10 juta gitu, sehingga saya bisa skincare-an, bisa glowing seperti itu bla bla bla." Kan banyak ya di sosial media seperti itu.
Walaupun mungkin ada tulisannya Masya Allah tabarakallah gitu ya, biar terlihat lebih soft gitu ya. Masya Allah tabarakallah suami setiap bulan memberi saya 10 juta, nah gitu. Nah akhirnya sang istri yang biasanya bersyukur bertahun-tahun nggak ada masalah, sampai ketika dia membaca postingan itu mentalnya mulai ada gangguan sedikit, mulai merasa kurang. Ini 2,5 juta ini nggak cukup nih kalau untuk supaya glowing seperti teman saya. Ini kayaknya nggak cukup untuk beli tas. Mulailah pertengkaran-pertengkaran kecil di rumah tangga hanya karena satu postingan. Itu contoh dari banyak sekali, konten-konten sosial media yang, kita cenderung membandingkan diri kita dengan orang lain. Kemudian cyberbullying, misal, awalnya kita nggak ada masalah dengan bentuk muka kita, bentuk hidung kita, bentuk mata kita, sampai ketika kita misal foto selfie kemudian kita posting di sosial media berharap banyak like, eee banyak ya afirmasi afirmasi positif dari, dari netizen, tapi alih-alih dapat, eee, positif engagement ternyata ada beberapa komentar ya mungkin ada 10 komentar gitu ya, 9 di antaranya memuji tapi ada satu ya yang nadanya membuli. Misal, "Hidung kamu kok pesek sih?" Gitu. Padahal 9-nya itu, memuji ya, tapi satu komen ini nadanya membuli, tapi otak kita itu memang berdasarkan penelitian, itu akan cenderung, fokus ke yang negatif daripada yang positif. Itu penelitian, bukan saya yang bilang. Makanya sampai ada peribahasa, eee, "Karena nila setitik rusak susu sebelangga." Itu karena memang, mekanisme otak kita tuh seperti itu. Ada banyak yang memuji, tapi kita fokus pada satu orang yang membuli pesek. Akhirnya kita menjadi orang yang insecure, kita bahkan mungkin memutuskan untuk operasi plastik. Intinya, ya yang awalnya hidup kita nggak yang baik-baik aja, hanya karena sosial media, itu mental kita jadi terganggu. Belum lagi kalau misal, kita nggak sengaja buat konten yang kontroversial, yang sampai jadi hujatan, orang-orang banyak, gitu ya. Nah, itu juga berdasarkan penelitian banyak, eee, jadi semakin tinggi intensitas kita menggunakan sosial media, jadi semakin tinggi kita mengalami kecemasan atau anxiety. Di sini saya fokusnya ke anxiety ya, karena kalau misal kita bahas depresi, bahas apalagi itu beda lagi ya, terminologinya beda. Walaupun mungkin, biasanya memang penelitian itu menyandingkan ya, biasanya kalau, membahas anxiety juga membahas depresi dan lain sebagainya. Tapi saya di sini fokus ke anxiety saja, karena itu memang yang saya alami, gitu ya. Nah ini contoh, contoh postingan-postingan yang men-trigger, mental kita. Baru saja pulang dari liburan di Bali bersama pasangan terbaik. Kami menginap di villa, makan restoran bintang 5, kemudian, eee, hidup begitu sempurna ketika semuanya menjadi kenyataan. Merasa sangat diberkati dan bersyukur atas semua pencapaian ini. Ingat ya, di sini saya tidak ingin mengomentari yang memposting, tidak. Itu sah-sah saja, silakan, karena di sini nggak ada nada bullying ataupun apapun. Saya tidak mengomentari yang memposting, tapi, eee, saya hanya ingin memposisikan kita sebagai pembaca untuk memilih ya. Kita itu punya power untuk memilih. We have the power to choose. Kita tidak akan bersedih kalau kita tidak mengizinkannya. Jadi kalau postingan seperti ini membuat kita sedih, ya nggak usah dibaca. Ini kan ada kata yang dengan pasangan terbaik. Iya kalau ketika itu yang baca mungkin suaminya kadang-kadang KDRT dia, itu kan postingan ini menjadi sesuatu yang mengganggu mental dia, ya kan. Ingat sekali lagi saya tidak tidak ingin mengoreksi yang memposting, tapi saya, berusaha, memberikan sikap bagi kita yang membaca, gitu ya. Ini bagi pasangan yang tidak ada masalah dengan suaminya, postingan ini terlihat biasa saja, ya. Tapi bagi pasangan yang suaminya mungkin tidak begitu baik, ini akan jadi masalah ya terhadap dirinya. Contoh lagi, alhamdulillah akhirnya bisa menyelesaikan gelar S2. Seluruh keluarga kami resmi menjadi sarjana, mulai dari orang tua, kakak, adik, hingga aku sendiri. Sangat bangga dengan pencapaian ini, semua usaha dan kerja keras terbayar. Keluarga kami benar-benar contoh bahwa pendidikan adalah kunci sukses. Kalau saya pernah melihat postingan senada seperti ini, tapi bukan tulisan, tapi video. Jadi kayak foto ya, foto dikasih musik, jadi ada foto bapak, ibu, kakak, adiknya, satu keluarga, itu ada keterangan. Ibunya misal SD, ayahnya SMP. Jadi cuma SD sama SMP, terus anak nomor 1 lulusan Undip, anak nomor 2 lulusan UGM, anak nomor 3 lulusan ITB, dan lain sebagainya.
dengan caption yang hampir mirip dengan ini. Nah, jujur, waktu saya melihat itu saya seneng banget. Saya seneng karena, pikiran saya tuh, "Oh, ini berarti orang tuanya berhasil nih, walaupun dengan, pendidikan yang tidak begitu tinggi, tapi bisa menelurkan anak-anak yang, pendidikannya tinggi." Itu saya seneng banget. Wah, ini bagus ini untuk motivasi. Tapi ternyata ketika saya mencoba membaca komentar di bawahnya, di situ saya mulai belajar untuk memandang dari perspektif lain. Ada komentar yang seperti ini, bunyinya seperti ini, "Kalau saya justru kebalikannya, ayah ibu saya sarjana, sedangkan saya hanya SMA karena ayah ibu mengalami bangkrut. Dan sekarang saya harus, berjuang untuk menghidupi diri saya sendiri dan membantu orang tua. Semoga saya bisa, eee, menjadi seperti apa yang ada di postingan itu." Hati saya tuh langsung matek gitu ya, kayak ada kacamata lain yang harus kita coba untuk memakainya dan mencoba membaca postingan yang sama, karena pasti beda penerimaannya, kayak nelongso gitu, nelongso. Jadi, eee, kalau dia kalau kita terus-menerus terpapar oleh postingan-postingan yang mengganggu, mental kita, awalnya mungkin kita nggak sadar ya, merasa kita baik-baik aja, tapi tiba-tiba kita jadi gampang bad mood, mood swing, emosi jadi tak terkontrol, tiba-tiba asam lambung naik, itu mungkin aja karena alam bawah sadar kita yang merespon. Setiap hari dipapar dengan postingan seperti itu, ya orang akan stres juga, karena lingkungan itu pasti menang. Sepositif apapun kita ya, sepositif apapun kita mengafirmasi diri kita agar positif, misal sebelum kerja ya, saya, saya bahagia, saya bisa menyelesaikan tugas dengan baik, saya, percaya diri, saya sehat, saya kuat, saya yakin bisa, berhasil dengan ikhtiar saya ini. Pagi sudah, afirmasi positif. Tapi kalau ketika kita sampai di tempat kerja atau sampai di tempat kuliah, misal masih mahasiswa, kita berkumpul dengan teman-teman yang suka mengeluh, yang pesimis, yang tidak pernah mendukung kita, yang justru destruktif, yang selalu me up sisi lemah kita. "Kamu nggak mungkin bisa kayak gitu, aku aja lo nggak bisa." Kadang kan ada yang teman seperti itu. "Kamu terlalu muda, nggak bisa, soalnya itu yang lebih tua aja nggak bisa. Ini terlalu susah, ini terlalu sulit." Jadi afirmasi positif kita tuh lama-lama akan runtuh juga. Karena menurut penelitian lingkungan itu selalu menang. Makanya penting-pentingnya kita memilih lingkungan. Lingkungan itu nggak hanya lingkungan kerja atau sekolah ya, termasuk sosial media yang kita gunakan itu juga lingkungan, lingkungan sosmed gitu ya. Saya juga, pernah ya suatu pagi itu mau ngajar ya, ngajar mahasiswa, saya sudah nggak ada masalah tuh happy-happy aja tuh habis olahraga pagi terus mandi happy, apa namanya, ngajar. Tapi ternyata waktu itu ya ada sajalah mahasiswa itu yang anggaplah waktunya presentasi telat, kemudian nggak ada yang bawa laptop, kemudian, ada yang bawa laptop tapi charger-nya nggak bawa, baterainya habis, ada yang nggak bawa aduh wis pokoknya ada aja yang membuat kita lingkungan yang membuat kita jadi stres, padahal kita awalnya udah baik-baik saja gitu. Kemudian contoh lain ya, nah ini yang, eee, nadanya adalah nada bully ya, apa, body shaming. Tak habis pikir masih ada orang yang cuek dengan tubuh mereka pada zaman sekarang, nggak mau usaha buat diet atau olahraga. Kalau terus-terus malas ya wajar kalau penampilannya seperti itu. Ayo dong jaga penampilan. Masa nggak malu sih keluar rumah dengan badan badan yang nggak terurus begitu. Oke, kembali lagi saya tidak ingin mengomentari yang memposting. Mungkin aja dia ingin memotivasi kita. Cuma kita kembali lagi sebagai pembaca. Kalau kita tidak bisa membaca postingan yang seperti ini, skip aja. Kalau mungkin terlalu banyak kita, tanda kutip, terlalu banyak sampah dalam sosial media, ya udah uninstall aja seperti langkah ekstrim yang saya sarankan itu. Kita punya, power untuk memilih kok itu. Contoh lagi, ini, "Apa cuma aku?" Nah ini salah satu postingan yang membuat saya jadi gloomy ya, jadi yang awalnya saya bahagia jadi kayak sebel kalau baca postingan model kayak gini. Jujur saya nggak mau menutupi diri atau denial bahwa, "Ah, enggak, saya nggak terpengaruh dengan tulisan-tulisan seperti itu," enggak. Saya terpengaruh, ya. Saya hanya ingin menjadi orang yang aware dengan diri saya sendiri. Saya mengenali diri saya sendiri, tidak ada yang saya tutup-tutupi. Nah, ketika saya membaca postingan seperti ini, saya sebel, saya akui saya sebel. Kenapa? Ada postingan yang diawali dengan kata, "Apa cuma aku?" Itu sudah saya tuh merasa kayak
marah ke yang posting, maksudnya gini, "Apa kamu tuh nggak melihat dunia yang lebih luas? Bahwa penderitaanmu tuh tidak hanya kamu seorang," gitu loh. "Kenapa kamu merasa orang paling menderita sendiri di dunia?" Gitu. Jadi kayak banyak kan, "Apa cuma aku di sini yang harus menjadi tulang punggung sebagai anak pertama?" Enggak, ada banyak orang. Nah, kembali lagi, saya sekarang nggak mau mengkomentari tentang yang posting, tapi mengomentari diri saya sendiri. Kalau saya memang tidak suka dengan postingan seperti itu, maka saya putuskan untuk tidak membacanya. Jadi kalau dari awal sudah ada, "Apa cuma aku?" Nah, sudah saya skip, ya. "Apa cuma aku di sini yang selalu gagal?" Padahal mungkin aja yang dimaksud dengan selalu gagal itu mungkin dia udah berhasil 7 kali, gagalnya 3 kali, mungkin dia bilangnya selalu gagal. Terkadang kan manusia kan mendramatisir ya, mendramatisir sesuatu, kesedihan sehingga seakan-akan kebahagiaan yang ada itu nggak mereka rasakan gitu. Apalagi konten-konten yang nada mengeluh, saya sangat tidak suka dengan konten nada mengeluh, karena saya yang awalnya semangat itu jadi kayak energi saya itu jadi terpotong gitu gara-gara membaca itu. "Oh, cuma aku di sini yang tidak punya koneksi sehingga saya tidak dapat pekerjaan." Karena saya merasa, "Loh, saya nggak punya koneksi, tapi juga banyak juga orang yang nggak punya koneksi, tapi dia juga juga dapat pekerjaan. Kenapa harus self sabotage gitu ya? Eee, kenapa harus, eee, mental breakdown sendiri?" Gitu. Nah itu contoh kalau itu ya emosi saya ketika saya membaca postingan seperti itu. Makanya saya akui itu, nah saya memutuskan untuk meng-uninstall itu, aplikasi itu. Nah saya beberapa cerita ke teman, teman yang ada di teman di kampung halaman gitu ya, tentang saya memutuskan untuk menutup sosmed, beberapa sosmed. Jadi saya cuma main YouTube aja, saya nggak main Instagram, nggak main Facebook, nggak main TikTok, nggak main, eee, Twitter atau X, saya hanya main YouTube aja, melihat video-video yang saya suka. Ketika saya bercerita bahwa saya sedikit banyak terpengaruh dengan postingan-postingan di sosial media, banyak teman saya itu yang dalam tanda kutip tuh denial, menyangkal, "Ah, itu kamu aja yang selalu dibawa baper," gitu. Kalau aku sih enggak sih, aku nggak terlalu tak bawa perasaan sih kalau di sosmed itu. Ada 2 kemungkinan, mungkin memang iya, memang dia tidak terpengaruh dengan postingan di sosmed atau yang, kemungkinan kedua, dia tidak sadar bahwa mood dia selama ini sedikit banyak dipengaruhi oleh konten sosmed yang dia konsumsi. Ya, saya bilangnya yang addicted ya, yang addiction ya, maksudnya yang, eee, sehari itu main sosmed bisa 3 sampai 7 jam ya. Kalau kalian masih normal 1 jam itu sih menurut saya masih belum taraf kecanduan, ya. Kalau saya mengakui iya, saya terpengaruh. Mood saya sering tidak bagus ketika membaca utamanya konten-konten, mengeluh, konten-konten yang mengeluh. Saya merasa kayak konten mengeluh dan konten pesimis. Kalau konten-konten motivasi itu saya suka, karena buat saya, optimis lagi. Kayak contoh tadi ya, ada keluarga yang kayak ibunya lulusan SD tapi dia bisa sarjana itu saya seneng. Saya senang, saya sangat termotivasi. Tapi kalau ada konten-konten yang, "Apa cuma aku ya?" Gitu, yang, pacaran dengan cowok yang sering KDRT aku, tapi aku tetap nggak bisa lepas dari dia. Itu aku sangat rasanya tuh pengen kayak emosiku tuh langsung, "Lah ngapain kamu masih bertahan dengan cowok yang seperti itu?" Kan kita pasti kayak gitu ya. Atau tiba-tiba ada konten viral yang, eee, ibu-ibu yang nyela antrian sambil marah-marah, itu kan kita kan pasti terpengaruh, pastilah. Itu kan, mekanisme otak dan perasaan kita bekerjanya seperti itu. Kita yang, baik-baik aja kemudian ada konten viral misal ibu-ibu yang beli susu ternyata susunya nggak dingin, ya itu sambil maki-maki, itu kan pasti kita yang awalnya baik-baik aja jadi, aduh agak marah gitu, padahal kita nggak ingin marah gitu, apa yang membuat kita marah gitu yo. Belum lagi konten-konten lainnya. Nah kalau ini juga konten-konten yang, bully ya. Nggak heran sih kalau sampai sekarang masih sendirian. Kalau saya yang baca nggak ada masalah, karena saya sudah berumah tangga. Tapi bagaimana kalau ini yang membaca adalah orang-orang yang masih berjuang menemukan jodohnya gitu, akan sangat berbeda. Makanya guyonan kita itu, kalau guyon itu hati-hati. Guyonan kita tuh mungkin tidak masalah di satu orang, tapi akan sangat masalah di orang lain. Saya pernah itu, seakan-akan kita nggak boleh tersinggung dengan guyonan ya. Saya pernah, dapat guyonan dari teman, waktu itu saya memang tidak nyaman dengan guyonan itu. Apalagi guyonan saya nggak bisa ditertawakan, ya, saya nggak bisa ditertawakan beramai-ramai dalam satu ruangan sambil ditunjuk-tunjuk. Kalau namanya bercanda ya kita tertawa bareng.
bukan mentertawakan satu orang dan itu saya nggak bisa dan saya menyatakan keberatan saya. Tapi alih-alih mereka minta maaf, mereka justru membandingkan saya dengan orang lain. Loh, si itu aja digitukan nggak tersinggung. Ya kan orang beda ya, orang kan beda. Kalau kalian misal membuat jokes tentang, oh nggak heran kalau masih sendirian tentang pernikahan kepada orang yang sudah menikah ya dia nggak akan tersinggung. Tapi kalau kalian membuat jokes tentang pernikahan pada orang yang belum menikah ya mereka akan ofensif. Makanya karena kita nggak tahu latar belakang orang, karena kita tidak tahu trauma apa yang dia lalui di masa lalu, pengalaman apa yang dia lalui di masa lalu. Jadi hati-hati dalam membuat jokes, apalagi diposting. Menurut menurut kita itu baik-baik aja, menurut orang lain kan belum. Itu ya. Nah, ini salah satu contoh yang saya tidak suka. Membuat kita down, energi saya jadi terkurangi. Rasa putus asa yang aku rasakan sudah terlalu berat. Sepertinya sudah tidak ada jalan keluar dari semua masalah yang menghantui hidupku. Sepertinya sudah tidak ada jalan keluar. Itu saya sangat tidak suka dengan postingan seperti ini. Kadang aku merasa lebih baik jika aku tidak ada lagi di sini. Sudah, hormon-hormon ketidaknyamanan saya sudah muncul ini hanya dengan membaca ini ya. Agar tidak membebani siapapun. Rasanya sulit untuk terus berjuang ketika semua terasa begitu kosong. Nah, itu saya hindari ya. Nah, ini juga beberapa penelitian ya eh, tentang hubungan sosial media dengan mental health. Jadi memang ada hubungannya ya, penggunaan sosial media dengan mental health. Kemudian ada lagi, jadi sosial media, ini hubungannya sosial media terhadap mental health-nya ibu-ibu yang sedang hamil. Nah, jadi mereka itu cenderung ke apa itu di konklusinya itu body body dissatisfaction. Jadi namanya orang hamil kan yang awalnya mungkin dia body goals gitu ya, langsing. Nah, kemudian hamil jadi berubah, kakinya bengkak misalnya, lengannya jadi besar. Itu kan ketika dia main sosial media, melihat model-model yang masih body goals, dia akan merasa stres. Tuh, ini penelitiannya tentang itu. Itu ya karena main sosial media kan. Terus di sini sosial media, ya ini ya konklusinya. eh Our study highlights the need for intervention and health promotion effort to mitigate adolescent exposure-nya. Jadi di sini bagaimana cara memitigasi supaya eh, anak-anak muda dan dewasa itu tidak terlalu terpapar sosial media karena memang banyak negatif impact-nya. Itu ada penelitiannya ya. Jadi bukan saya pribadi ya. Kalau ini di Facebook, kecanduan Facebook, impact-nya bisa depresi. Ya. Kalau ini, nah ini penelitian pengurangan penggunaan sosial media itu ternyata berdampak positif pada kesehatan baik secara fisik maupun mental. Jadi ya di sini kan, eh, nah, jadi memang ada hubungannya kalau kita mengurangi konsumsi kita pada sosial media itu. Kita coba buka ini ya. Nah, ini ada web yang menceritakan tentang apakah sosial media itu membahayakan secara psikologis terhadap pemuda dan terhadap anak-anak dan dewasa, ya, pemuda dan dewasa. Nah, ini penulisnya adalah PhD di bidang psikologi ya. Jadi menurut dia, kalau kita baca itu, uh, ya di sosial media itu terlalu banyak paparan hidup yang sempurna, ya sehingga orang-orang yang merasa hidupnya kurang sempurna itu akan lebih stres ya ketika membaca itu. Dan ini pun juga dipicu dari mekanisme kerja otak kita, apalagi otak pemuda di bawah usia 20 tahun. Di sini disebutkan ya. Jadi kalau otak itu kalau belum genap 20 tahun, dia itu belum berkembang secara sempurna kalau disebutkan di sini. Nah, karena tidak belum berkembang secara sempurna. Nah, ini ya karena belum berkembang secara sempurna otak kita itu banyak pemuda dan orang-orang dewasa itu merespon stimulus dari media sosial itu di area otak yang lebih emosional reaktif. Jadi dia belum bisa mengcounter
saringannya tuh kayak belum jadi gitu, belum jadi saringannya itu. Jadi diterima mentah-mentah gitu aja. Makanya itulah sebabnya kalau bagi ibu-ibu yang punya anak, sebisa mungkin kalau sebelum 20 tahun ya, jangan dikasih HP. Ini ekstrim juga ya. Karena memang berdasarkan penelitian baru siapnya tuh 20 tahun untuk main sosial media. Nah, di sini juga banyak sosial media memang didesain untuk terkadang mempermainkan psikologis kita ya. Kenapa ada fitur like? Ya supaya kita tuh engagement-nya tuh tinggi ke postingan kita. Kita tadi sudah like-nya berapa ya? Viewer-nya udah berapa ya? Jadi kalau sudah kecanduan sosial media itu seperti kecanduan game, seperti kecanduan judi. Sudah tahu sakit ya, sudah tahu sakit. Misal ternyata postingan kita itu banyak yang berkomentar negatif. Sudah tahu postingan kita itu banyak yang berkomentar negatif, tapi keinginan kita untuk selalu membukanya tuh semakin tinggi. Nah, itu seperti itu. Kemudian ini juga sosial media tentang mental health juga banyak intinya ya. eh, Penelitian tentang sosial media yang ada hubungannya dengan anxiety. Jadi saya sudah berhasil tidak menggunakan Instagram dan Facebook selama 1 bulan dan ternyata baik-baik aja, bahkan lebih baik. Mungkin bagi eh, Anda yang menggunakan sosial media untuk jualan atau untuk promosi, ya kalau misal ada anxiety yang parah, ya cobalah meng-hire admin gitu. Atau hanya buka untuk promosi aja, tapi biasanya nggak bisa. Biasanya nggak bisa. Kayak ya udah saya buka Instagram untuk posting dagangan saya aja. Biasanya nggak bisa, pasti mau buka-buka lainnya, apalagi ada notifikasi gitu. Jadi saran saya seperti itu. Jadi saya tuh eh sebenarnya ketika memutuskan untuk nggak menggunakan Instagram lagi, itu cuma saya uninstall, tapi akun saya masih ada. Itu saya akui saya takut FOMO, fear of missing out. FOMO-nya itu adalah saya takut kalau saya nggak tahu jokes-jokes terbaru, kan saya suka yang lucu-lucu. Saya takut nggak tahu perkembangan kucing ya, kan saya suka postingan British short hair, kucing-kucing yang lucu itu. Gimana nanti saya kalau nggak tahu perkembangan mereka sudah punya anak berapa dan itu. Tapi setelah saya pikir-pikir, manfaat dan mudaratnya itu banyak mudaratnya kalau saya main sosial media. Jadi saran saya coba dikurangi main sosial medianya. Ya, mungkin yang awalnya 5 jam jadi 1 jam atau dikurangi. Misal ada TikTok, ada Twitter itu ya berapa 2 dihapus atau gimana. Kalau saya dari 3 ya, dari IG, Facebook sama YouTube, saya hanya menyisakan YouTube. Yang IG sama Facebook saya hapus sampai sekarang. Gitu ya. Oke, semoga bisa membantu sharing saya ini. Jadi kesimpulannya adalah langkah ekstrimnya adalah kurangi sosial media Anda, entah itu durasi jamnya atau mau cara yang ekstrim seperti saya langsung uninstall. Ya memang ada orang-orang itu yang dia tahu punya masalah dan dia tahu solusinya dan dia bisa melakukannya. Ada orang yang dia tahu dia punya masalah tapi dia tidak tahu solusinya. Dan ada yang paling bahaya itu adalah dia tidak tahu kalau dia punya masalah. Nah, kalau sekarang ya, setelah saya memberikan insight ini, kita sekarang tahu bahwa salah satu penyebab dari anxiety atau kecemasan kita adalah terlalu banyak terpapar sosial media, konten sosial media. Dan salah satu cara mereduksinya atau menguranginya adalah dengan ya mengurangi penggunaan sosial media. Kita sudah tahu. Nah, tergantung kita mau di golongan manusia yang mana. Tahu solusinya, tapi tidak mau eh, mengambil solusinya, atau tahu dan mau mengambil solusinya. Itu ya, semoga bermanfaat. eh, dan saya harapkan untuk segera menguninstall beberapa sosial media kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.